Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jawaban UAS dari mata kuliah Data Mining dengan judul Penerapan Data Mining dengan Konsep Asosiasi FV-Grow Metode Kris DM pada Toko Kelontong. Perkenalkan, saya Henry Yunus Hidayat dengan NIM 2404010202032. Pada penelitian ini, kami ditugaskan untuk menggunakan metode Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISDM sebagai pendekatan utama dalam proses menganalisis data. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, CRISDM merupakan metodologi terstruktur yang terdiri dari 6 tahap utama yang terdiri dari pemahaman bisnis, pemahaman data, persiapan data, permodelan, evaluasi, dan deployment atau rencana penggunaan. Tahap pemahaman bisnis atau business understanding merupakan langkah awal dalam metode CRISDM, di mana tujuan utama dari analisis data ditentukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Dalam konteks toko kelontong, analisis data mining bertujuan untuk menentukan pola pembelian pelanggan guna meningkatkan strategi pemasaran dan efisiensi manajemen stok. Toko kelontong seringkali memiliki berbagai jenis produk dengan pola pembelian yang bervariasi. Namun, tanpa analisis yang mendalam, pemilik toko mungkin kesulitan memahami hubungan antar produk yang sering dibeli bersama oleh pelanggan. Dengan menerapkan algoritma FV-Grow, toko dapat mengidentifikasi produk-produk yang sering muncul dalam satu transaksi sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pemasaran dan efisiensi manajemen stok. Berikut adalah datasetnya dari tabel transaksi toko kelontong. Dalam penerapan metode asosiasi ini, saya menggunakan dataset transaksi pada sebuah toko kelontong. Data diperoleh dari situs www.kaggle.com. Data transaksi dianalisis untuk memahami struktur dan karakteristiknya. Dataset ini terdiri dari beberapa produk yang dikategorikan dalam format biner, di mana nilai 1 menunjukkan bahwa pelanggan membeli suatu produk dan nilai 0 menunjukkan tidak membeli produk untuk memudahkan analisis asosiasi. Yang kedua yaitu tahapan persiapan data. Tahap selanjutnya adalah persiapan data dalam penerapan data mining dengan konsep asosiasi FV-Grow menggunakan metode CRISDM pada toko kelontong. Persiapan data merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan siap untuk dianalisis. RapidMiner menyediakan berbagai alat yang memudahkan proses ini. Langkah-langkah dalam persiapan data sebelum menerapkan algoritma FV-Grow yaitu: pertama, mengimport data ke RapidMiner; kedua, membersihkan dan menyaring data; ketiga, mengkonversi data ke format yang sesuai. Langkah pertama yaitu mengimport data ke RapidMiner. Langkah pertama adalah memasukkan dataset transaksi ke dalam RapidMiner. Format data dalam bentuk file Excel. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama yaitu gunakan operator read Excel untuk mengunggah file transaksi ke dalam RapidMiner. Lalu pastikan bahwa format data sesuai dengan kebutuhan analisis dengan kolom transaksi berisi daftar produk yang dibeli oleh pelanggan. Gambar terlampir. Yang kedua yaitu membersihkan dan menyaring data. Sebelum melakukan analisis, data perlu dibersihkan untuk menghindari kesalahan dalam model, yaitu menghapus transaksi tidak relevan. Gunakan operator filter example untuk menyaring data dan menghapus transaksi kosong atau duplikat. Selanjutnya yaitu menangani nilai yang hilang. Jika terdapat nilai kosong dalam dataset, gunakan operator replace missing value untuk mengisi atau menghapus data yang tidak lengkap. Data dari RapidMiner sesuai dengan gambar. Yang ketiga yaitu mengkonversi data ke format yang sesuai. Agar dapat diproses menggunakan algoritma FV-Grow, data transaksi perlu dikonversi ke dalam bentuk biner 0 dan 1, di mana 1 menunjukkan bahwa suatu produk dibeli dalam transaksi tertentu, 0 menunjukkan bahwa produk tersebut tidak dibeli dalam transaksi tersebut. Gunakan operator nominal to binomial untuk mengubah data kategori menjadi format biner yang sesuai. Tampilan layar dari RapidMiner terlampir.
Setelah data dipersiapkan, langkah berikutnya adalah menerapkan EPGROW untuk menemukan pola asosiasi dalam transaksi. Gunakan operator EPGROW di RapidMiner. Tentukan nilai minimum support untuk menyaring pada transaksi yang muncul dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika minimum support ditetapkan pada 0,3, maka hanya pola yang muncul dalam 30% ke atas dari seluruh transaksi yang akan dipertimbangkan. Jalankan proses ini dan analisis hasil frequent item set yang dihasilkan oleh algoritma EPGROW terlampir seperti gambar di samping. Setelah mendapatkan frequent item set, langkah berikutnya adalah mengekstrak aturan asosiasi yang dapat digunakan untuk strategi bisnis. Gunakan operator create association rule untuk membuat aturan pembelian. Atur nilai minimum confidence misalnya 0,8 yaitu 80% untuk memastikan bahwa aturan yang dihasilkan memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dan data luaran yang akan ditampilkan adalah untuk confidence bernilai 80% ke atas. Aturan asosiasi yang dihasilkan yaitu jika pelanggan membeli sampo, maka kemungkinan besar mereka juga akan membeli sabun dengan confidence sebesar 85%. Jika pelanggan membeli gula, maka kemungkinan besar juga akan membeli kopi dengan confidence 100%. Setelah melewati tahap permodelan untuk mendapatkan hasil prediksi, selanjutnya kita akan memasuki tahap evaluasi. Tabel hasil aturan asosiasi menunjukkan beberapa hubungan antara produk yang sering dibeli bersama dengan nilai support dan confidence yang bervariasi. Aturan dengan confidence tinggi yaitu jika pelanggan membeli gula, maka mereka juga membeli kopi dengan nilai confidence sama dengan 1 atau 100%. Jika pelanggan membeli kopi, maka mereka juga membeli gula dengan nilai confidence 0,857 atau 85%. Jika pelanggan membeli sampo, maka mereka juga membeli sabun dengan nilai confidence 0,857 atau 85%. Aturan ini menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara produk-produk tersebut dalam transaksi pelanggan. Berdasarkan hasil evaluasi, aturan asosiasi ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi bisnis toko kelontong seperti menyediakan paket promosi, beli kopi gratis gula untuk meningkatkan volume penjualan, menata ulang produk di toko dengan menempatkan sampo dan sabun berdekatan untuk meningkatkan pembelian impulsif, mengelola stok dengan lebih baik untuk memastikan bahwa produk yang sering dibeli bersama selalu tersedia. Yang terakhir yaitu deployment atau rencana penggunaan. Beberapa langkah penerapan hasil aturan asosiasi meliputi pertama, strategi penempatan produk, yaitu menempatkan kopi dan gula berdekatan agar pelanggan lebih mudah membelinya bersama, memindahkan sampo dan sabun kerak yang berdekatan untuk meningkatkan peluang pembelian bersama. Yang kedua yaitu promosi dan paket bundling, menerapkan promo diskon khusus untuk pembelian kopi dan gula secara bersamaan, menawarkan diskon paket sampel plus sabun agar pelanggan lebih tertarik membeli kedua produk tersebut. Yang ketiga yaitu optimalisasi stok barang, menyesuaikan jumlah stok produk berdasarkan pola permintaan yang ditemukan dari analisis data. Kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan data mining dengan konsep asosiasi EPGROW menggunakan metode CRISP-DM pada toko kelontong dengan aplikasi RapidMiner, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Metode CRISP-DM terbukti efektif dalam mengelola proses data mining secara sistematis, mulai dari pemahaman bisnis hingga implementasi hasil analisis. Algoritma EPGROW dapat menemukan pola asosiasi yang signifikan dalam data transaksi seperti hubungan antara produk yang sering dibeli bersamaan. Implementasi RapidMiner mempermudah proses analisis dengan antarmuka yang intuitif serta fitur yang mendukung eksplorasi data, pembuatan model, dan evaluasi hasil. Hasil analisis dapat diterapkan dalam strategi bisnis toko kelontong seperti optimalisasi tata letak produk, promosi bundling, dan manajemen stok yang lebih efisien. Untuk saran itu dari hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut adalah penggunaan dataset yang lebih besar dan bervariasi agar hasil analisis lebih akurat dan mencerminkan pola pembelian yang lebih luas, mengkombinasikan EPGROW dengan algoritma lain
untuk meningkatkan prediksi dan rekomendasi produk yang lebih kompleks. Implementasi sistem berbasis data mining secara otomatis dalam toko kelontong untuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Melakukan validasi terhadap hasil analisis dengan eksperimen langsung di lapangan guna memastikan efektivitas strategi bisnis yang diterapkan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.